Halo Mbak. Halo, bisa kedengeran nggak suara suara aku Bis- Mas? Bisa bisa jelas. Suaraku juga jelas kan ya? Ya, Tinggal nunggu Kak Ayu. Dia. oke. Halo, Halo Kak Ayu. halo, Mbak Ayu. Hai, Kana, Bang Agil. Oke. Ini langsung mulai gitu ya, Pak? Hmm, boleh boleh. Oke, oke. Halo teman-teman pantau gabut yang udah bergabung nih di live pantau gabut kali ini. Kenalin dulu, aku Ayu Kusuma dari Walhi, Kalimantan Tengah. Um, Kali ini kita berjumpa dalam live streaming Pantau Gambut dengan tema Medsos for Karhutla, crowdsourcing informasi bencana dari warga untuk warga. Nah, mungkin bagi kawan-kawan yang udah follow Pantau Gambut pasti maksudnya udah punya banyak pertanyaan nih, karena kita udah jauh-jauh hari udah nge-post tentang live Instagram ini. Pasti kawan-kawan udah punya banyak pertanyaan mungkin tentang crowdsourcing itu, kemudian bencana, kemudian apa sih karhutla itu dan dampak-dampaknya kayak gimana. Nah teman-teman, kali ini kita akan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman, keinginan teman-teman, maksudnya teman-teman Pantau Gambut yang selama ini udah kepoin tentang gambut di Indonesia. Dan kita udah kedatangan dua narasumber juga yang keren banget. Dari Pantau Gambut ada Bang Agil Prakoso, dan dari Peta Bencana ada Kak Anarita Widyaningrum join. Tapi sebelumnya aku mau kasih intro dulu kali ya teman-teman supaya nyambung gitu. Kenapa sih Pantau Gambut kok ngadain live streaming tentang karhutla, tentang crowdsourcing. Nah, jadi teman-teman, crowdsourcing itu atau urun daya itu adalah kayak mekanisme kita buat ngerjain sesuatu bareng-bareng dan untuk mencapai tujuan bareng-bareng itu. Nah, kali ini kita nyasarnya isu karhutla. Karhutla itu kebakaran hutan dan lahan, teman-teman. Mungkin bagi banyak teman-teman di berbagai daerah itu udah cukup familiar ya dengan karhutla. Tapi mungkin ada juga yang masih belum familiar. Tapi kalian mungkin ingat bahwa ada bencana asap nih di tahun 2015 sama 2019 juga lumayan hebat. Nah itu yang diakibatkan oleh si karhutla ini. Jadi uh, perlu teman-teman ketahui bahwa di beberapa wilayah Indonesia itu hampir setiap tahun ada kejadian karhutla yang nyebabin asap, dan bukan cuma dirasakan dampaknya itu sama teman-teman yang ada di wilayah tersebut, tapi teman-teman se-Indonesia juga ngerasain, bahkan sampai ke luar negeri gitu, kayak ke Malaysia atau ke Singapura. Nah, kita akan ngebahas lebih dalam tentang itu hari ini. Karena apalagi menurut perkiraan BMKG di tahun 2021 ini, musim kemarau itu akan terjadi sekitar bulan Juli sampai September di berbagai wilayah di Indonesia. Apa hubungannya gitu musim kemarau dengan karhutla? Nah, itu kita akan cari tahu dalam diskusi hari ini, teman-teman. Jadi, buat kalian yang join, silahkan untuk komentar atau nanya apapun yang terkait dengan tema kita hari ini, karena nanti kita akan nanyain dan sama-sama belajar dari dua narasumber kita hari ini, guest star kita, bintang tamu kita. Jadi jangan ragu buat tuliskan aja uh, komentarnya di kolom chat, nanti kita akan bacakan ya. Itu sih mungkin openingnya. Nah, sebelum kita mulai ke diskusi kali ya, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan dua narasumber kita, karena katanya kan kalau nggak kenal itu nggak sayang. Oke, kalau gitu kita kenalan dulu nih sama Bang Agil dari Pantau Gambut. Mungkin teman-teman yang mengenal Pantau Gambut pernah dengar kali ya, karena pasti ada di poster deh biasanya. Bang Agil bisa kenalan dulu Bang, sama mention juga nih nama akun Instagramnya. Wah, Bang Agil Sorry suaranya masih saya mute. Oke, sorry. okay.
Oke, makasih Kak Ayu. Perkenalkan semuanya, saya Agil Prakoso, bisa manggil Agil aja. Saya salah satu peneliti di Pantau Gambut. Eh, itu aja mungkin ya. Akun IG-nya Waduh. Oh ya, bukan IG Kak. sama kayak Oh, nama saya, ya Agil nah, Prakoso. teman-teman yang mau kepo-kepo sama Bang Agil, silahkan follow at apa Bang jadinya Bang? Agil At, Prakoso. Oke. Jadi silahkan kepo-kepo ya. Tapi kalau Bang Agil tuh akunnya di protect, jadi harus request dulu. Oh, ini deh. Kita mau tahu satu fun fact dari Bang Agil. Nanti kita juga tanya nih ke Kak Ana. Bang Agil kalau makan bubur itu diaduk atau enggak? Enggak diaduk. Oh enggak, Jadi enggak barbar sedikit ya. enggak. Jadi biar ngerasain beda-beda rasanya gitu. Kalau diaduk malah jadi aneh. Oke, berarti kita satu tim Bang. Nah kita Iya. dengar nih dari Ana tim diaduk, wah aku nggak diaduk. Nggak diaduk juga. Oh kita berarti kita satu tim, kita nggak barbar. Iya nih. Soalnya itu salah satu apa ya? Salah satu isu yang sering jadi pembahasan juga Kak, kayak di perdebatan di media sosial gitu, diaduk atau nggak diaduk. Karena kita yang nggak diaduk itu nganggap mereka yang diaduk itu barbar gitu loh. Apa yang diaduk? Kalau teman-teman yang gabung di kolom komentar bisa nulis kalian kalau makan bubur itu diaduk atau nggak diaduk. Silakan ya. Oke, Kak Ana bisa kenalan diri dulu deh. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Ana Rita Widianingrum, panggil aja Ana. Dari Peta Bencana, di Peta Bencana ini sebagai Geospatial Data Coordinator. Tuh, jadi yang ngurusin peta-peta gitu lah. Wow, keren banget ya. Jadi kita ada peneliti sama ahli peta juga di sini teman-teman. Jadi jangan lewatin kesempatan ini. Silahkan penuhin kolom komentar. Wah, ada yang komen. Emang kenapa kalau diaduk? Gak apa-apa sih. Nanti kita lanjutkan perdebatan tentang bubur ini ya. Setelah karhutla selesai. Oke, teman-teman. Meski teman-teman mungkin udah lama follow Pantau Gambut, tapi in case ada juga yang masih bertanya-tanya Pantau Gambut itu apa sih, terus peta bencana itu apa sih, Bang Agil sama Kana bisa sharing juga tentang Pantau Gambut biar kita lebih mengenal, lebih tahu gitu. Pantau Gambut itu apa sih gitu, peta bencana itu apa? Bang Agil dulu deh. Oke, Pantau Gambut ini kami merupakan inisiatif bersama dari beberapa organisasi yang memang concern ataupun fokus membahas mengenai isu-isu gambut yang ada di Indonesia. Jadi kegiatan kami itu menghasilkan output produk yang memang sebisa mungkin memberikan informasi mengenai bagaimana perkembangan ekosistem gambut yang ada di Indonesia sendiri. Jadi kami memiliki Instagram, kami memiliki YouTube, dan kami juga memiliki website yang rutin menampilkan informasi-informasi mengenai perkembangan mengenai ekosistem gambut yang ada di Indonesia ini sendiri. Jadi teman-teman yang follow Pantau Gambut pasti punya pengetahuan di atas rata-rata gitu ya Bang, terkait gambut gitu. Gimana? Karena biasa berarti kan di Pantau Gambut itu kita banyak banyak edukasi gitu kan, dan juga kontennya juga keren-keren. Sebenarnya emang sepenting apa sih Bang gambut itu? Ini menarik sih pertanyaannya. Jadi memang kami sebagai Pantau Gambut juga berusaha sebisa mungkin menampilkan informasi yang mudah dimengerti oleh bagi semua orang gitu ya. Jadi sebisa mungkin informasinya yang ringan dan mudah dicerna. Jadi kalau bisa dilihat dari Instagram Pantau Gambut pun kami berusaha menampilkan menggunakan ilustrasi-ilustrasi seperti komik ataupun kartun kayak gitu. Nah, mengapa penting? Karena informasi gambut ini belum semua orang tahu gitu, bahwa apa sih sebenarnya lahan gambut, apa sih di balik gambut itu sendiri itu ada apa gitu. Padahal kan gambut ini penting ya sebagai salah satu ekosistem lahan basah yang sangat unik. Ini banyak menyimpan manfaat yang sangat besar terutama untuk bumi kita ini. Jadi banyak yang belum tahu, juga banyak yang mengira kebakaran. Mungkin orang hanya melihat bahwa kebakaran hutan tuh terjadi di kebakaran hutan dan lahan itu, tapi belum tahu juga bahwa salah satu faktor penyebab besarnya terjadi kebakaran hutan dan lahan ini ya akibat rusaknya lahan gambut gitu. Jadi sebisa mungkin
benar tadi kata Kak Ayu, kami berusaha mengedukasi bagaimana sih sebenarnya perkembangan status kondisi lahan gambut yang ada di Indonesia ini sendiri, gitu. Mulai dari komitmennya, mulai dari kegiatan-kegiatan pemulihannya, dan mulai dari indikasi-indikasi pelanggaran yang bisa ditunjukkan gitu dari aktivitas-aktivitas di lapangan. Wow, teman-teman gak nyesel kalau follow Pantau Gambut. Yang belum follow, buruan follow Pantau Gambut, Peta Bencana sama Walhi Kalteng ya di Instagram. Tiga-tiganya. Oke. Oh iya, tiga-tiganya. Oke, kita sebelum kita mengulas lebih jauh lagi tadi tentang apa yang udah disampaikan sama Bang Agil, kita ke Kak Ana nih. Kak Ana bisa share apa sih Kak peta bencana itu? Mungkin banyak teman-teman juga yang belum tahu. Ya. Oke, kenalan dulu ya. Peta Bencana itu sebenarnya satu organisasi kita, satu yayasan di mana kita mengelola sebuah platform, namanya petabencana.id gitu. Nah, ini petabencana.id itu platform gratis, dia berbasis website, di mana kita bisa melihat laporan bencana secara real time, di mana laporan-laporan itu kita kumpulkan melalui metode crowdsource dan validasi dari instansi pemerintah. Peta bencana sendiri sudah mulai ada itu sebenarnya sudah dari tahun 2013. Waktu itu namanya Peta Jakarta dan untuk bencana banjir. Nah, baru mulai tahun 2020 kemarin, bulan Februari itu kita ekspansi ke skala nasional dan juga bisa untuk pelaporan bencana lain selain banjir. Nah, salah duanya adalah kebakaran hutan dan kabut asap. Itu jadi ada yang lain juga, ada gempa bumi, ada angin kencang, ada erupsi gunung api, terus satu lagi banjir, ya itu. Jadi sekarang ada sekitar 6 bencana yang bisa dilaporkan di peta bencana. Menarik banget peta bencana ini, dan kita bisa manfaatin itu berarti kayak untuk apa sih tujuan-tujuan bersama untuk ngatasin bencana itu. Nah, kita akan kenalan lebih lanjut nanti sama peta bencana juga, dan tadi metode crowdsourcing-nya atau pelaporannya itu kayak gimana, kita sambil jalan aja. Oke, ke Bang Agil lagi deh. Kan tema kita hari ini nih Bang, Medsos for Karhutla nih. Jadi Abang mungkin bisa kasih tahu gambaran dulu ke kita, ke teman-teman juga yang nonton, emang ada hubungan apa sih gitu kan, katanya karena tadi di awal aku bilang bahwa ini udah gitu, emang apa hubungannya gitu kemarau sama Karhutla itu Bang? Oke. Kalau ditanya hubungan kemarau sama karhutla, ya kemarau yang panjang tentunya akan mendukung, mensupport terjadinya karhutla gitu. Tapi kalau dilihat lagi ya, khususnya di lahan gambut itu, karhutla yang saat ini banyak masif terjadi di Indonesia khususnya itu sebenarnya akibat oknum ya, kalau dikatakan oknum itu oknum manusia gitu. Jadi Presiden Jokowi sendiri sudah menyatakan bahwa 99% penyebab kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia itu disebabkan oleh ulah manusia gitu. Jadi di Indonesia sendiri itu hampir tidak mungkin kebakaran terjadi itu, kalau banyak yang bilang kan kadang, wah itu di lapangan api berasal dari gesekan daun ataupun gesekan ranting yang mengeluarkan getah kemudian menyebabkan api, itu hampir tidak mungkin terjadi di Indonesia, tapi memang itu disebabkan oleh aktivitas manusia atau oknum tertentu yang memang sengaja membakar lahan untuk kepentingan membuka lahan atau persiapan lahan. Nah, kenapa dibakar? Karena ya itu merupakan salah satu metode persiapan lahan, pembersihan lahan yang sangat murah dan mudah gitu, daripada harus dibersihkan secara manual, secara mekanik menggunakan mesin ataupun menggunakan alat berat. Itu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Jadi lebih memilih untuk dibakar saja gitu. Nah, memang kegiatan pembakaran lahan, pembukaan lahan dengan cara membakar ini memang sudah lama ya. Jadi ada beberapa budaya yang sudah dilakukan untuk kegiatan persiapan lahan ini, sudah banyak dilakukan oleh masyarakat adat di area-area di lahan gambut misalnya. Tapi kondisi ini itu berbeda dengan kondisi yang saat ini gitu. Di mana kondisi saat ini itu lahan gambut itu sudah banyak yang terdegradasi, lahan gambut sudah banyak yang kering, dan apabila lahan gambut kering tersebut ada api sedikit saja,
di atas dipantik itu akan mudah sekali terbakar. Nah, kenapa begitu? Kembali lagi tadi seperti yang saya bilang di awal bahwa lahan gambut ini tuh unik. Jadi lahan gambut ini terbentuk dari akumulasi bahan organik yang terakumulasi secara ribuan tahun di bawah lapisan tanah tersebut. Kemudian memang kondisinya basah. Jadi kondisi alaminya gambut itu basah, terkumpul dari material organik yang bertumpuk secara ribuan tahun, itu saat ini kondisinya dikeringkan, kayak berusaha untuk dialih fungsi sehingga lahan tersebut sesuai untuk ditanami oleh tanaman-tanaman jenis lain, misalnya seperti kelapa sawit ataupun jenis tanaman lain gitu. Nah, ketika kering, bisa dibayangkan aja, jadi kumpulan dari material organik. Mungkin contoh singkatnya seperti misalnya kita kalau lagi nyapu halaman, terus mengumpulkan daun-daun kering di satu sisi gitu, terus kita bakar, itu kan akan sangat cepat ya daripada kondisi daun yang basah gitu. Nah, itu sama seperti gambut. Jadi ketika lahan gambut tanahnya dikeringkan, kadar airnya berkurang, jadi ketika ada api di atas disulut, itu akan menembus ke bawah, dan api yang sudah di bawah itu akan sangat sulit untuk dipadamkan. Jadi itu mengapa saya bilang tadi, mungkin orang melihat kebakaran hutan dan lahan itu lebih melihat, oh itu terjadi di kawasan hutan atau di bawah hutan. Tapi padahal juga sebenarnya kebakaran di lahan gambut itu menyumbang terjadinya kebakaran besar yang terjadi di Indonesia gitu. Jadi nggak cuma di lahan mineral saja, tapi lahan gambut juga menyumbang kebakaran hebat yang terjadi. Ketika kebakaran tersebut terjadi, upaya pemadaman pun tidak tidak bisa efektif dilakukan secara manual, misalnya dengan damkar, dengan masyarakat mengalirkan api segala macam, karena apinya itu juga ada di bawah tanah tadi gitu loh. Jadi salah satu cara efektif untuk memadamkan api ya melalui hujan gitu. Apalagi, tapi kan faktanya kan ini kebakaran terjadi musim kemarau kan. Nah, ini kadang juga menjadi tantangan gitu untuk upaya pemadamannya gitu, Kak Ayu. Jadi memang agak kompleks. Kompleks banget, Bang. Dan akhirnya mitos bahwa kalau daun kering bergesekan terbakar itu dipatahkan sama Bang Angga. Jadi nggak ada emang nggak ada basic saintifiknya ya, Bang. Kalau daun kan katanya daun kalau kering bergesekan tuh jadi kebakar gitu. Dan itu ternyata mitos teman-teman pantau gambut. Terima kasih Bang Agil. Dan itu tadi banyak banget sih udah di-share sama Bang Agil. Gimana gambut ini yang sekarang kondisinya udah nggak baik-baik aja, itu ternyata berdampak gitu ke karhutlah. Dan tadi kemarau itu salah satu yang bisa berkontribusi lah untuk memperparah si karhutlah ini. Karena kalau menurut Bang Agil tadi kan salah satunya itu penyebab dari karhutlah itu karena pembukaan lahan itu, dan pasti itu harus gede-gedean banget ya Bang, baru bisa menyebabkan yang bencana skala nasional gitu, nggak yang kayak 1 hektar 2 hektar yang dilakukan peladang misalnya. Karena kalau di Kalimantan Tengah itu emang dari dulu tuh ada kebiasaan gitu Bang, membuka lahan untuk berladang, tapi emang skalanya kan juga nggak gede, paling 1 hektar atau kurang kayak gitu. Jadi kalau menurut Abang, kalau bisa sampai bikin bencana nasional kayak gitu, nggak mungkin dong kalau gara-gara peladang yang 1-2 hektar, atau gimana sih Bang? Mungkin teman-teman penasaran. Sebenarnya ya tadi mungkin contohnya di Kalteng ya, atau mungkin di beberapa provinsi lain juga ada budaya untuk membuka lahan skala kecil itu memang sudah banyak dilakukan. Tapi kan kalau dilihat lagi ada peraturan pun juga ada. Jadi memang untuk batas tertentu membuka lahan diperbolehkan dengan catatan yaitu skalanya kecil, diawasi, harus melaporkan ke petugas tempat supaya sama-sama mengawasi gitu. Nah, faktanya sekarang kan kebakaran yang terjadi itu nggak cuma 1-2 hektar kan, dan kebakaran itu masif sampai jutaan hektar gitu. Dan uniknya setelah terjadi kebakaran itu juga ditemukan tanaman-tanaman tanaman-tanaman yang untuk industri gitu loh. Jadi kalau misalnya saat ini yang disalahkan oknum, kenapa itu bisa sampai maksudnya bukan oknum, kalau yang disalahkan petani, kenapa bisa sampai sebesar itu gitu. Jadi kembali lagi sih ke awal tadi bahwa sebenarnya bisa dilakukan, maksudnya kebakaran itu masih bisa diperbolehkan dalam artian sesuai peraturan itu ya dalam skala yang kecil, harus diawasi dan harus dijamin itu tidak menyebar kemana-mana gitu. Jadi memang
harus diperhatikan lebih detail sih. Ya, makasih banget Bang Agil. Tadi juga Bang Agil udah mention juga pentingnya si gambut ini ya Bang. Makanya pantau gambut ini hadir gitu. Berarti harus emang dipantau nih kata si Ilham.scout, pantau terus. Ya, karena dia followersnya pantau gambut, jadi hobinya memantau-mantau. Berarti penting banget dong untuk memastikan untuk memantau si gambut ini dan memastikan kalau dia bisa, perannya itu bisa tetap tetap fungsinya itu tetap ada gitu. Mungkin abang bisa mention ngejelasin dikit kaitannya dengan restorasi gambut juga kan. Jadi bukan hanya memantau, karena sekarang kondisi gambut juga nggak seperti dulu. Dengan dia itu proses dia untuk jadi gambut aja tuh udah, kata Bang Agil tadi, udah ratusan tahun. Berarti nggak cuman harus memantau aja dong kita Bang gitu, tapi ada hal lain juga yang salah satunya juga berupaya dilakukan pemerintah juga sih melalui restorasi gambut itu. Gimana Abang ngejelasin ya bahwa bukan hanya mantau, kita perlu restorasi juga gitu Bang. Dan itu ngambil perspektif pantau gambut sih Bang. Oke. Ini mungkin pas juga di komen ada yang nanya what we can do as millennial for protect our peatland ya. Jadi kalau dari pantau gambut sendiri, yang kami berusaha memberikan informasi tadi seperti yang awal saya sudah bilang itu, kami berusaha memberikan informasi mengenai bagaimana perkembangan tentang isu-isu gambut yang di Indonesia. Jadi mulai dari bagaimana sih komitmen pemerintah sendiri terhadap ekosistem gambut, tentang kegiatan perlindungannya, tentang kegiatan penegakan hukumnya, itu kami berusaha pantau dan coba disaji melalui kanal-kanal informasi yang ada di Pantau Gambut. Jadi kalau ditanya bagaimana cara untuk mengembalikan kondisi gambut seperti semula, itu memang harus banyak aktor yang bergerak bersama gitu. Jadi misalnya tadi dikatakan bahwa pemerintah melakukan kegiatan restorasi gambut, melakukan kegiatan pemulihan, terus pemegang izin perusahaan juga sama harus tetap menjaga aktivitasnya tidak merusak lahan gambut, dan kita sebagai masyarakat juga bisa memantau. Jadi peran kita sebagai masyarakat ini itu juga sangat penting, karena kita juga bisa mengawasi apakah kegiatan tersebut benar terlaksana atau tidak. Kita bisa melaporkan apabila ada pelanggaran atau tidak. Jadi kedepannya tidak hanya kita disuapin informasi saja satu pihak, misalnya dari informasi kegiatan sudah berhasil, tapi kita tidak memverifikasi di lapangan, nanti kan kita sendiri yang mengalami dampaknya gitu. Jadi tiba-tiba katanya kok sudah direstorasi, kok ini sekarang masih ada dampak kebakaran segala macam. Jadi makanya pentingnya peran memantau bersama-sama itu ya, supaya kita juga meningkat kesadarannya tentang bagaimana sih pengelolaan gambut yang baik itu, dan kita juga bisa mengawasi sejauh mana sih upaya-upaya perlindungan dilakukan oleh pihak yang berkomitmen untuk melindungi gitu, baik pemerintah ataupun pemegang izin konsesi perusahaan. Gitu. Semakin kita perlu buat follow Pantau Gambut teman-teman. Sekarang urgent banget nih, karena follow Pantau Gambut sama aja berkontribusi juga untuk melindungi gambut di Indonesia dan jadi mitigasi bencana karhutla juga. Nah ini pas banget, kita ada Kak Ana di sini dari Peta Bencana. Kak Ana bisa share karena tadi udah di Bang Agi udah ngebuka bahwa kita perlu nih mantau si gambut ini, kita perlu ngeliat restorasinya jalannya kayak gimana. Nah hadirlah si Peta Bencana juga dalam isu karhutla juga. Gimana sih Kak kita bisa memanfaatkan si platform Peta Bencana ini, pelaporan melalui Peta Bencana itu untuk itu tadi ngebantu jadi mitigasi bencana khususnya dalam bencana karhutla ya Kak. Ya benar. Jadi memang ya perlu banget untuk menjaga gambut itu supaya supaya terutama tidak terbakar, karena kalau udah terbakar itu kan pasti sangat ini ya, apalagi kalau gambutnya tebel gitu kan, dia kebakarannya di bawah tanah gitu, nggak ini. Nah platform Peta Bencana sendiri ini tuh hadir sebagai satu platform yang mungkin bisa dimanfaatkan baik sebelum bencana maupun setelah bencana. Jadi gimana? Jadi Peta Bencana ini kan
mungkin di tahap kesiapsiagaan itu nanti teman-teman bisa memberikan jadi gini, kita memang sistem pelaporannya itu sudah kejadian gitu kan. Nah, sudah kejadian kemudian segera dilaporkan ke peta bencana. Nah, apabila cepat ditangani dari laporan itu, maka risiko yang ditimbulkan itu tidak akan lebih besar lagi. Jadi platform peta bencana ini hadir untuk bisa mengurangi risiko yang lebih besar lagi. Jadi saat ini kita bisa untuk melaporkan kebakaran hutan dan juga dampaknya kabut asap. Nah, ini juga bisa membantu sesama. Jadi tujuan dari peta bencana ini adalah satu inisiasi yang civico management. Jadi kita melibatkan banyak pihak, baik dari organisasi, dari NGO maupun dari masyarakat itu sendiri gitu. Nah, untuk di peta bencana ini cara melapornya itu cukup mudah. Kita memanfaatkan metode crowdsourcing dari media sosial, di mana media sosial ini kan sudah banyak digunakan pastinya ya oleh teman-teman, apalagi generasi milenial gitu. Nah, sosial media yang bisa digunakan itu ada Twitter, Facebook, dan Telegram. Dan juga kita juga membuka satu kanal pelaporan dari website kalau misalnya teman-teman ada yang tidak punya media sosial gitu. Nah, itu cukup mudah cara ngelapornya, dan kita di balik peta bencana ini ada satu software namanya Cognicity, di mana Cognicity ini bisa mengenali kata-kata kunci bencana. Nah, kita namainnya tuh bencana bot. Jadi kita ada satu bot yang bekerja untuk mengenali si kata kunci bencana itu, kemudian nanti dari situ disortir, kemudian setelah disortir nanti ditampilkan di peta publik namanya petabencana.id, dan itu bisa diakses di mana saja, dan juga pakai browser. Kita tidak pakai aplikasi, kita tidak perlu login, dan semua terutama yang sudah memiliki smartphone, karena aku yakin deh smartphone tuh udah jadi hal yang umum sekali ya zaman sekarang. Asal ada browser itu sudah bisa memanfaatkan petabencana.id gitu. Oke, Kak Ana. Wah, ternyata peta bencana itu bukan cuma website gitu ya, Kak. Jadi kalau ngelapor kita bisa juga pakai platform lain kayak Twitter juga. Ya, ya, jadi ada beberapa kanal pelaporan. Tadi ya Twitter, Facebook, Telegram. Itu kalau lewat Twitter itu kita tinggal nge-tweet aja. Nanti kita contohkan deh bareng-bareng. Kita cukup nge-tweet pakai hashtag kebakaran hutan atau hashtag kabut asap. Nanti mention ke peta bencana, nanti otomatis langsung dibales sama tadi yang namanya bencana bot. Jadi itu prosesnya cepat. Jadi nggak ada admin yang bekerja di belakangnya gitu. Nah, kalau di Facebook itu cukup ngechat aja tuh, ngechat ke akun page-nya peta bencana. Nanti di situ udah ada tuh perintah-perintah untuk misalnya mau melapor, dan di situ juga ada balasan-balasan otomatis dari bot. Terus dari Telegram juga sama, jadi ngechat aja ke akun petabencana.id gitu. Itu apa-apa aja sih, Kak, yang bisa kita laporin, Kak? Misalnya kayak lewat Twitter atau Telegram itu apa? Gimana kalau kita mau lapor, apa aja yang bisa? Ya, ini kaitannya dengan kebakaran hutan dan kabut asap ya. Ya, kalau untuk kebakaran itu kita setelah biasanya itu bot akan mengenali kata kunci. Kemudian kalau misalnya si account ini mau ngelapor, itu dia akan kayak dikasih perintah gitu, kamu mau lapor bencana. Kalau iya, balas dengan hashtag misalnya kabut asap gitu. Nah, itu akan dibalas dengan bot, terus dikasih link. Nah, link ini mengarahkan kita kepada satu pelaporan ini adalah metode verifikasi layer pertama ya. Jadi kita si bencana bot ini tidak serta-merta mengumpulkan kata kunci bencana, tapi yang memastikan bahwa orang ini beneran mau lapor bencana gitu. Nah, apa aja sih yang bisa dilaporkan? Pertama adalah lokasi tentu saja.
Jadi untuk kebakaran hutan ini ada lokasi, kemudian informasi yang kedua itu terkait dengan radiusnya. Karena saya rasa mungkin nanti Mas Agil bisa nambahin pentingnya informasi radius kebakaran hutan ini karena kan akan terkait dengan tindak respon yang akan dilakukan ya oleh first responder baik itu pemerintah atau TRC atau siapapun yang ada di lapangan gitu. Nah, itu tadi radius. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa upload foto terkait dengan kebakaran yang ada gitu. Fotonya ini nanti bisa dari galeri atau foto langsung gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah deskripsi tambahan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada informasi tambahan terkait misalnya, oh di sini butuh pemadaman nih gitu, atau misalnya ancar-ancar lokasinya di sebelah mana gitu supaya lebih detail lagi supaya orang lain baik itu keluarga kita, teman kita atau pemerintah yang ingin menangani bencana karhutla itu bisa lebih terinformasi lagi terkait dengan apa yang sedang kita laporkan dan bisa cepat bertindak mengambil keputusan seperti itu terkait baik itu keamanan dan atau terkait respon gitu. Kak, saking mudahnya nih kita ngelapor, meskipun kakak udah bilang juga sih ada tahapan verifikasi itu, gimana cara peta bencana itu memilah-milah laporan, Kak? Karena bisa jadi ada misalnya kayak yang hoax atau yang benar-benar faktual, itu kayak gimana, Kak, cara milahnya? Ya, sebenarnya di awal peta bencana itu ada, kan waktu itu di Jakarta ya, peta Jakarta gitu. Kita membangun satu verifikasi dari pemerintah. Jadi laporan dari warga atau dari yang kita screenshot dari sosial media itu kita kumpulkan dan ditampilkan ke dalam peta. Dan di saat yang sama juga ada proses verifikasi dari BPBD dalam hal ini kalau waktu itu di Jakarta gitu. Jadi BPBD memverifikasi bahwa oh di situ beneran tuh ada bencana. Jadi platform ini berusaha menyatukan berbagai sumber informasi baik dari bawah, dari grassroots, dari masyarakat dan juga dari pemerintah. Nah, disinilah proses verifikasinya. Kemudian untuk pengembangan sekarang untuk ke seluruh Indonesia dan untuk bencana lain, kita sih masih terus berusaha untuk berkolaborasi dengan berbagai lini ya, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, organisasi dan relawan, dan kita kedepannya juga pengen membangun satu sistem verifikasi yang untuk bencana-bencana lain tersebut, di mana nanti laporan dari masyarakat itu akan disandingkan dengan laporan dari pemerintah yang valid, yang sudah resmi gitu, jadi informasinya lebih terpercaya. Nah, itu juga sebetulnya informasi yang ada di peta bencana ini kan sifatnya saling memverifikasi ya. Jadi semakin banyak laporan yang masuk ke peta bencana.id itu bisa dikatakan semakin valid juga gitu loh. Karena memang tadi dari crowdsource itu buat mengirimkan link itu tidak bisa disebarluaskan. Dia unique link yang hanya bisa dipakai sekali, yang artinya satu user tidak akan bisa mengumpulkan laporan berkali-kali gitu. Jadi itu mungkin salah satu upaya yang kita coba bangun. Jadi ada upaya-upaya itu supaya menjamin kualitas dari laporan dan bahwa laporan itu tuh bukan hoax gitu ya, Kak. Ini ada banyak juga komentar nih. Kita bisa balik lagi ke Bang Agil karena nih ada diskusi juga di komentar. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan aja drop di kolom komentar. Nanti kita tanyakan langsung nih ke ke bintang tamu kita. Bang Agil bisa ini kali ya, mungkin ngebagi Bang nih dampak lingkungan sosial dan ekonomi dari karhutla ini, Bang. Karena nih ada teman di kolom komentar nih, dia bingung gimana dong, kan kita perlu juga nih ekonomi gitu. Tapi lingkungan juga penting. Mungkin Abang bisa share dulu nih gambarannya dampak dari karhutla ini dan Krus Gambut ini ke sektor lingkungan, sosial dan ekonomi. Kemudian Abang ngerespon kebimbangan kita nih Bang antara ekonomi dan lingkungan. Oke. Kalau terkait which one is more important, Bang?
Oke, oke. Kalau terkait dampak, ya karhutla ini merupakan salah satu bencana ekologis ya, bencana ekologis yang merugikan multisektoral gitu. Jadi Kak Ayu juga udah sempat bilang bahwa dari segi sosial ekonomi itu dari lingkungan dan juga dari bahkan bagi kesehatan tuh sangat besar dampaknya akibat bencana asap ini gitu. Analisa World Bank tahun 2015 itu terkait kebakaran yang terjadi di tahun 2015 itu bahkan menyatakan bahwa kebakaran di Indonesia, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia itu menimbulkan kerugian ekonomi sekitar 221 triliun rupiah. Di tahun 2019 kan juga ada kebakaran hebat lagi tuh, itu juga lebih rendah, cuman tetap besar angkanya itu sekitar 73 triliun. Itu tuh termasuk angka yang besar untuk dilihat dari segi ekonomi. Dan dampak lain yang mungkin belum bisa dihitung juga itu dampak tidak langsungnya. Jadi contohnya akibat akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan itu dampak tidak langsungnya seperti misalnya banyak siswa yang tidak bisa mendapatkan akses pendidikan karena sekolah libur segala macam, atau mungkin terkena kabut asap. Kemudian juga banyak aktivitas ekonomi yang berhenti, tidak bisa melakukan aktivitas, misalnya petani tidak bisa ke sawah ataupun nelayan tidak bisa melaut. Dan juga aktivitas ekonomi penting seperti misalnya penerbangan ataupun bisnis segala macam juga terhenti gitu. Itu juga yang dampak tidak langsung yang belum bisa dihitung secara langsung. Jadi banyak banget kalau dari segi sosial ekonomi yang bisa ditimbulkan akibat si karhutla ini. Kalau bagi lingkungan sama jelas. Sama dihujat negara lain juga ya Bang? Iya, kita sama dihujat juga negara lain. Dihujat, iya belum lagi dihujat ya. Jadi asap kita jadi ngekspor asap ke negara lain juga sama ngerasainnya, mereka kena dampak ekonomi juga, mereka nggak bisa bekerja, bisnis mereka terganggu segala macam. Jadi mungkin apa ya, dampak nama baik kita juga di luar sosial ekonomi lingkungan tadi gitu, karena kita jadi pengekspor asap gitu. Terus kalau dilihat dari dampak kesehatan juga ya sama-sama tahu lah, asap ya polusi udara aja lah sehari-hari, mungkin polusi kendaraan itu juga udah bikin sesak, apalagi nih polusi asap kebakaran yang sangat pekat dan banyak material-material berbahaya yang ada dalam asap tersebut gitu. Jadi bisa menyebabkan sesak nafas dan bahkan akan memperparah orang-orang yang memang rentan terhadap suatu penyakit tertentu gitu. Apalagi sekarang kondisinya kan kita lagi ada di tengah pandemi COVID ya, jadi bisa dibayangkan aja fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan yang terbatas, terus akibat adanya misalnya ada bencana asap nantinya, ya semoga tidak ada, itu bagaimana nantinya saking butuhnya tenaga kesehatan ataupun vaskes yang ada ini, karena ya sama-sama penting gitu untuk segera ditangani. Nah, kalau tadi terkait pertanyaan dari Muhammad Andi Hamka, itu bimbang kalau misalnya mencabut izin perusahaan, bagaimana nasib masyarakat yang bergantung ekonomi terhadap perusahaan tersebut, mohon pencerahannya gitu. Tadi juga sudah direspon sama iya rame di kolom komentar di Bang Samit itu bahkan mungkin menjelaskan masyarakat sekitar sebenarnya bahkan masyarakat sekitar ini yang malah dirugikan gitu, karena datangnya perusahaan di wilayah mereka merebut lahannya, mereka beraktivitas di lahan tersebut, merusak lahan gambut sehingga lahan gambutnya jadi kering dan jadi rentan terbakar gitu. Jadi apa ya? Sebenarnya masyarakat di sini yang dirugikan banyak gitu akibat kegiatan tersebut. Jadi kalaupun misalnya aktivitasnya perusahaan tetap berlangsung, ya harusnya kalau misalnya suruh memilih itu, kalau saya pribadi memang tidak bisa ya. Pasti kalau di antara ekonomi dan lingkungan itu harus ada yang dikorbankan salah satunya. Tapi pun kalau misalnya kita harus mengorbankan salah satu, kita harus memberikan justifikasi ataupun batasan-batasan atas aktivitas yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya perusahaan tetap bisa berlangsung karena itu menunjang ekonomi segala macamnya, tapi ya harus diperhatikan perusahaan tersebut harus menjalankan kegiatannya berdasarkan kaidah-kaidah perlindungan gambut gitu. Jadi ya dia tidak boleh berlebihan mengeringkan lahan gambut, lahan-lahan yang sudah terdegradasi harus segera direstorasi, dia tidak boleh dengan sengaja membakar ataupun membuka lahan dengan cara merusak gitu. Jadi memperhatikan ekonomi tapi memperhatikan batasan-batasan lingkungan yang harus diperhatikan gitu. Jadi enggak mentang-mentang ini kepentingan perut, kepentingan ekonomi harus jor-joran semuanya, harus ada yang satunya
dikorbankan gitu kan. Ini sama-sama biar sama-sama apa ya, win-win solutionnya lah. Jadi lingkungan dikorbankan tapi juga si ekonomi di apa namanya tetap harus di apa memperhatikan perlindungannya. Nah, ekonomi juga harus mengeluarkan ekstra effort untuk memperhatikan atau melihat si ekonomi ini gitu. Jadi ya sama-sama, kalau suruh memilih nggak bisa sih, karena memang harus ada yang dikorbankan, tapi kalau setidaknya dikorbankan ya jangan sampai memberikan dampak buruk untuk kedepannya gitu. Jadi harus diperhatikan lingkungannya. Iya Bang Agil. Kalau dari penjelasan Bang Agil itu karena dampaknya nggak hanya terbatas ke kesehatan aja gitu kali atau ke lingkungan aja. Oh lingkungannya rusak udah nggak ada dampak lainnya gitu. Tapi ternyata rentetan dampaknya itu banyak banget. Ini udah lingkungannya rusak nih karena kebakar, gambutnya rusak. Terus kesehatan bengek nih orang-orang sekitar. Terus nggak bisa aktivitas juga, pendidikan nggak bisa, kerja juga nggak bisa loh kalau asapnya benar-benar tebal. Biasanya di Kalimantan Tengah itu sampai nggak bisa berangkat kerja, sekolah juga libur. Terus dampak ekonomi juga ya Bang, miliaran juga tadi. Makanya itu kerugian gede, itu dampak ekonomi juga. Maunya pengen untung malah buntung kayak gitu. Apalagi sekarang ada COVID. Kalau sampai ada asap juga kayak ketiban tangga aja nih gitu. Jadi yang tadi yang nanya, mungkin kita bisa kebimbangan itu akhirnya dijawab sih sama Bang Agil tadi, karena dampaknya itu gak cuman ke lingkungannya aja teman-teman, ternyata dampaknya itu ada banyak banget di berbagai sektor itu kena. Dan padahal kan yang paling utama kalau misalnya kita mau ngejawab simpelnya ya kesehatan warga dong yang paling utama gitu, keselamatan warga yang paling utama. Kalau keselamatan warga aja udah terganggu, ya udah nggak, no debat lah kita gitu. Kalau nggak boleh ngerusak gambut, nggak boleh kita sampai menyebabin karhut lain nih. Itu kayaknya udah clear deh Bang. Kalau aku sih nggak tahu kalau teman-teman pantau gambut gimana pendapatnya. Iya. Oke. Mungkin ini ada pertanyaan lagi nih Bang terkait yang komunikasi. Jadi mungkin maksudnya apakah yang pantau gambut lakukan ini juga dikomunikasikan juga ke instansi terkait supaya bisa keluar misalnya dalam bentuk kebijakan. Ada yang lain Bang? Silakan Bang. Iya. Jadi kegiatan pantau gambut, jadi kan kami juga melakukan kegiatan pemantauan lapangan, kami juga melakukan verifikasi di lapangan, bagaimana sih gitu. Jadi kami nggak cuman ngelihat dari teknologi citra satelit segala macam terus kami keluarkan kajian, enggak, tapi karena kami juga berbasis inisiatif bersama, ada banyak organisasi lingkungan yang bergabung di dalam pantau gambut, jadi saling support informasi lapangan gitu. Jadi misalnya contohnya di Kalimantan Tengah juga kami ada Walhi Kalteng yang rutin memberikan informasi lapangan kira-kira bagaimana sih kondisi gambut yang ada di sana gitu. Nah, informasi-informasi tersebut akan dikumpulkan, kemudian diolah lebih lanjut untuk menjadikan suatu output kajian ataupun output informasi yang dari pantau gambut akan produksi. Nah, informasi ini selanjutnya yang akan dibawa oleh pantau gambut juga untuk disampaikan ke pemerintah-pemerintah terkait. Jadi contohnya kemarin kami juga melihat bagaimana sebenarnya kegiatan-kegiatan pelanggaran yang masih dilakukan oleh pemegang izin di lapangan di atas wilayah gambut itu kami coba menunjukkan di lapangan. Ini buktinya dari hasil yang pertama kami analisis di lapangan kondisinya seperti ini gitu. Kemudian setelah itu kami sampaikanlah ke pemerintah terkait, ini loh di area kalian, ini loh di wilayah gambut ternyata masih ada pelanggaran gitu. Dan itu memang salah satu bentuk kontribusi kita bersama ya sebagai civil society itu untuk bentuk pemantauan yang selanjutnya disampaikan kepada pihak terkait untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diberikan solusinya secara konkret di lapangan. Oke, mungkin terjawab ya pertanyaan tadi teman-teman. Banyak banget nih yang ini dan aku kayak nggak bisa baca gitu loh karena tulisannya. Okay. Itu drop aja terus pertanyaannya teman-teman, kita ke Ana dulu deh. Karena ada banyak banget, takutnya kita nggak sempet ngejawab semua nih. Ana mungkin bisa kan kalau misalnya kita kayak ngelapor gitu Kak bencana, ada mungkin teman-teman yang gimana nanti data aku, privasi aku itu kalau kita ngelapor kayak gitu gimana pantau peta ini ngejamin Kak?
Ya. data si Jadi pelapor. memang peta bencana ini sangat menghargai privasi dari setiap pengguna yang memanfaatkannya atau yang melapor ke petabencana.id. Jadi karena kami sifatnya bukan aplikasi, sekali lagi kita berbasis website, jadi apa namanya, laporan yang teman-teman didapat dari teman-teman itu anonim semuanya. Jadi memang karena tadi kita memanfaatkan media sosial, kemudian dari media sosial itu masyarakat bisa mengisi kartu laporan, dan di situ tidak akan tuh misalnya nama akun media sosialnya atau nama dia atau data diri gitu tidak akan include di situ di dalam laporannya. Jadi benar-benar isi laporan itu terkait dengan si kejadian bencananya gitu. Kemudian kenapa kita nggak bikin aplikasi? Karena itu tadi kita mencoba memanfaatkan aplikasi yang sudah well established gitu, terutama sosial media gitu. Jadi memang ya itu, jadi kita menjaga supaya laporan ini tetap anonim. Jadi teman-teman jangan khawatir akan ada kebocoran data atau kami menyimpan data pribadi dan sebagainya itu. Jadi aman ya Kak, nggak kayak tit gitu. Workshop gitu loh. Ini ada masalah satu lagi. Kalau nggak punya medsos gimana nih? Separah-parahnya gitu, nggak ada medsos. Separah-parahnya nggak punya medsos, pasti punya browser dong ya. Entah itu Chrome atau bawaan HP lah pasti ada gitu kan. Punya internet lah ya paling nggak. Ya, yang penting punya internet, dan internet pun nggak harus yang kenceng-kenceng. Jadi kita coba membangun satu platform yang emang dia bisa diakses dengan jaringan seminim mungkin, dengan spek HP yang seminimal mungkin gitu, yang nggak harus yang high end yang SS-an gitu. Gitu. Jadi memang itu yang penting ada akses internet. Misalkan teman-teman ada di satu kejadian bencana gitu kan, terus pada saat itu nggak ada internet, nah teman-teman bisa kali itu foto dulu gitu, misalnya kan foto dulu, nanti kemudian dilaporkan di lokasi yang ada minimal ada internet HK mungkin apa sih 2G. namanya ya itulah. Nah itu bisa gitu. Jadi dengan akses internet yang minim itu masih bisa mengakses peta bencana. Oh ya, kalau nggak punya sosial media tadi pakai browser. Jadi teman-teman tinggal klik petabencana.id, nanti langsung masuk ke peta publik. Nah di situ akan ada satu tombol lapor, nanti bisa diklik, nanti ada pilihan bencananya. Nah di situ nanti teman-teman tinggal lengkapi tadi yang dibilang kartu laporan tadi gitu. Oh berarti peta bencana ini udah mengantisipasi lah tantangan-tantangan kayak gitu ya karena ya. Iya. Ya, pun kalaupun nggak punya handphone yang pakai center gitu Kak, mungkin bisa ngobrol sama tetangga atau sama temennya gitu kan, yang punya handphone agak canggih dikit. Tapi keren pasti banget. udah banyak sih ya yang punya smartphone ya. Karena kalau dari data aja tuh smartphone di Asia Tenggara itu lebih banyak dari jumlah penduduknya. Jadi kemungkinan besar ada satu orang yang punya lebih dari satu smartphone pastinya. Itu udah jadi hal lazim kayaknya. Dari satu smartphone, drop di sini bisa bagi-bagi lah. Iya. Bisa bagi-bagi ke teman-teman yang nggak punya smartphone. Ini ada banyak banget sih pertanyaannya. Tapi udah mungkin Bang, ini Kak Ana nih, ada pertanyaan Kak dari Evi Supari. Apa nih, 2 tahun yang lalu kena bencana alam. Bagaimana cara kita melihat ada lokasi-lokasi tertentu yang tidak bisa dilakukan? Dilakukan apa itu Kak? Nggak kebaca dia apa? Dilakukan pembangunan, pemulihan. Oh ya. Yang 2 tahun. Evi Supari itu. Gimana ini ya, bisa diperjelas. Dan ini maksudnya bencana yang mana, apakah itu gempa yang di Palu waktu itu? Tapi mungkin kalau misalnya kayak kita
instan gitu bisa nggak sih? Kayak kita cuman mungkin nge-tweet dulu ke atau nge-DM peta bencana mau ngelapor gitu. Kalau masih bingung gitu Kak, bisa kayak gitu Kak? Kalau DM kita belum. Kita kalau di Twitter itu pakai tweet aja, jadi kayak biasa nge-tweet gitu. Kayak biasalah kita Mau ngelapor tahu-tahu gitu. kayak mau lapor, terus tapi pakai kata kunci. Jadi nanti dari kata kunci itu misalnya pakai hashtag tuh biar lebih cepat dikenali sama bot. Pakai hashtag nanti langsung disamber tuh sama bot. Kalau mungkin teman-teman sudah ada yang pernah melihat, karena botnya itu sangat mungkin agak-agak annoying ya, karena setiap ada kata kunci bencana itu akan disamber sama dia, bahkan cepat viral gitu kita. Cek aja di Twitter Peta Bencana, nanti teman-teman mungkin bisa coba interaksi. Kalau DM sementara kita mau coba ini juga bisa lapor lewat DM, tapi sementara pakai tweet dulu, atau Facebook juga bisa, pakai Telegram juga bisa kalau teman-teman ada yang memang lebih menggunakan Telegram. Nanti kan kita akan ada simulasi juga, nanti teman-teman bisa belajar lebih lanjut lagi tentang terkait hal itu. Ada juga yang ngedoain nih, semoga cepat membaik. Terima kasih, semoga kita wabah ini bisa cepat membaik ya teman-teman, tetap jaga protokol kesehatan. Ada pertanyaan lagi sih buat Kak Ana. Terus kalau misalnya kita udah ngelapor, apakah akan ditindaklanjuti nih Kak laporan kita? Misalnya udah ngelapor, kita udah melewati si annoying bot ini, udah berhasil gimana? Annoying tapi bermanfaat ya. Kalau lagi bencana terutama. Nah, jadi informasi ini untuk apa sebenarnya? Nah, seperti yang sudah pengalaman kami, informasi bencana ini sangat berguna untuk semua pihak, baik itu untuk masyarakat itu sendiri, untuk tim reaksi cepat misalnya, atau untuk pemerintah yang berkaitan dengan bencana, misalnya BPBD dan mungkin dinas-dinas dan juga BNPB bahkan gitu. Jadi informasi ini dapat membantu kita semua untuk mengambil keputusan dalam situasi darurat gitu. Nah, data di peta bencana sendiri ini terbuka bisa diakses oleh siapa saja, hanya butuh koneksi internet saja. Kemudian juga dia terintegrasi dengan sistem yang ada di BNPB, namanya Inaware, kalau teman-teman pernah dengar. Itu sistem informasi bencana yang ada di BNPB, di mana di situ ada banyak informasi lain juga dari BPBD. Nah, dengan informasi yang real time ini, maka kita sih berharap tindakan respon yang dapat dilakukan juga cepat, dan sehingga nanti risiko yang ditimbulkan juga dapat dikurangi, karena kita tagline-nya adalah bersama kurangi risiko gitu. Jadi kita bersama-sama dari berbagai pihak untuk bisa mengurangi risiko bencana. Jadi pengurangan risiko ini bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah saja, tapi ternyata dari masyarakatnya sendiri itu juga bisa punya peran di situ gitu. Dan hal ini sejalan ya dengan hakikat kita bersama sebagai warga negara Indonesia, yaitu semangat gotong royong yang dari dulu sudah kita kenal gitu kan. Dan karena kita sekarang berhubungan dengan teknologi, maka kita juga kampanyenya sekarang gotong royong digital untuk kita bersama kurangi risiko gitu. Oke, makasih Kak Ana. Gotong royong digital. Kita benar-benar kemajuan teknologi ini sebenarnya banyak hal positifnya juga ya Kak. Karena sekarang kita gotong royong aja bisa secara digital, dan teman-teman ternyata kita bisa berkontribusi untuk itu tadi, untuk mitigasi bencana dan untuk menyelamatkan gambut di Indonesia. Bahkan dengan cuman nge-tweet aja ya Kak, ternyata kita bisa kontribusi ke itu gitu. Apalagi kalau nge-follow Pantau Gambut dan Peta Bencana dan Walhi Kalteng, benar-benar berkontribusi juga ke gerakan loh teman-teman. Kita waktunya hampir ini sih, tapi aku izin agak telat sedikit ya, soalnya mungkin masih ada sedikit yang perlu
dibahas. Nah, berarti tadi udah dijelasin juga sama Kak Ana kalau laporan-laporan yang kita buat itu bisa benar-benar bisa dimanfaatkan gitu, bukan hanya berhenti di laporan aja, tapi dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana itu sendiri. Jadi jangan ragu teman-teman kalau mau ngelapor lewat peta bencana. Mungkin satu pertanyaan lagi kali ya, buat Bang Agil nih. Oh enggak, yang tadi tuh gimana? Satu pertanyaan, gimana Bang kalau apakah gambut itu bisa ditanamin? Terus kalau misalnya dia kalau misalnya dia dibikin usaha gitu di atasnya, gimana dampaknya ke gambut itu Bang? Itu Bang Agil. Ya ini mungkin sekalian menjawab pertanyaannya Haris Tio juga ya, menanyakan gimana apakah gambut bisa ditanamin tanaman sawit ya. Nah, sebenarnya jenis tanaman yang bisa ditanamin tanaman gambut memang jenis yang memang tahan dengan kondisi alami gambut, yaitu yang selalu basah gitu. Jadi kan tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa gambut ini terbentuk dari akumulasi bahan organik ribuan tahun yang kondisinya basah di bawah tanah gitu. Nah, jadi kalau misalnya ingin menanami tanaman yang bisa ramah gambut, yang bisa sesuai dengan supaya gambut tidak rusak dan tidak dikeringkan, itu ya harus memilih tanaman-tanaman yang kuat untuk di jenis tanah tersebut gitu. Jadi di lahan gambut sendiri pun ada jenis tanaman yang terklasifikasikan jenis paludikultur. Jadi jenis-jenis tanaman yang memang bisa tumbuh di atas tanah gambut itu. Jadi kalaupun ingin memanfaatkan lahan gambut, itu ya harus memilih tanaman-tanaman yang sesuai gitu. Nah, kalau tadi dikatakan apakah sawit bisa ditanam di lahan gambut, itu bisa, tapi dengan catatan gambut tersebut yang ketebalan yang tipis gitu. Dengan tidak terdeteksi lagi gambut dengan ketebalan yang dalam, sehingga tidak perlu dilakukan kegiatan pengeringan. Jadi apabila ingin melakukan penanaman ya harus pertama mengidentifikasi terlebih dahulu gambut itu jenis apa gitu. Dan apabila sudah terlanjur dan sudah ditanamin di daerah-daerah gambut yang lebih dalam, solusi yang bisa dilakukan ya jangan membiarkan lahan gambut tersebut menjadi kering gitu. Jadi apabila lahan gambut tersebut ditanam dengan kelapa sawit, ya sebisa mungkin kanal-kanal yang digunakan untuk mengeringkan lahan gambut itu disekat. Jadi kondisi gambut yang sudah ditanam tersebut akan tetap basah dan tidak rentan terhadap api selanjutnya gitu. Jadi kalau menjawab pertanyaan bisa ditanami, bisa, tapi harus diperhatikan beberapa faktor penting untuk melindungi gambut supaya tidak kering dan tidak rusak gitu sih Kak. Gitu ya Bang, jadi nggak bisa sembarangan juga ya, bukan hanya karena si gambutnya ini bukan hanya karena si gambutnya ini penting untuk dilindungi, tapi juga karena tanaman-tanaman yang bisa tahan di gambut juga nggak semua tahan gitu nggak sih Bang? Iya benar, nggak semua tahan. Jadi ya karena tanaman-tanaman tadi nggak tahan, akhirnya gambut dimodifikasi, dikeringkan supaya ya tanamannya yang tumbuh nggak busuk, nggak mati karena kondisinya basah tadi. Nah ini tuh yang sebenarnya praktik-praktik yang membuat degradasi lahan gambut, membuat gambut kering sehingga akhirnya menimbulkan kebakaran, rentan terbakar. Gitu. Oke, makasih Bang Agil. Banyak banget nih hari ini pengetahuan dari dua bintang tamu kita. Nah, karena kita udah di penghujung acara dan ini juga udah telat banget. Tapi teman-teman jangan leave dulu karena di akhir live kita hari ini kita akan mengumumkan 5 orang pemenang kuis tebak kata dari Pantau Gambut yang akan mendapatkan merchandise dari Pantau Gambut. Jadi jangan leave dulu, tunggu sampai habis. Karena kita sebentar lagi akan ngikutin simulasi pelaporan peta bencana nih bareng Kak Ana. Karena tadi Kak Ana udah ngejelasin kayak gini, cara ngelapor bisa lewat ini, dan apa yang bisa dilaporkan, dan gimana nanti prosesnya setelah dilaporkan. Tapi mungkin masih ada juga teman-teman yang bingung nih, Kak. Aduh, mau ngelapor, tapi tetap aja bingung gitu. Bisa kita sambil simulasi, kita sambil praktek, teman-teman bisa ikut juga, teman-teman yang gabung live bisa ikut, kita coba simulasi ngelapor ke peta bencana ID. Silahkan Kak Ana.
Semoga sih kelihatan ya. Ini Kelihatan Kak. kameranya ya. Jadi ini aku mau coba contohin pakai Twitter nih. Kita nge-tweet, coba nge-tweet. Twitter. Enaknya kebakaran hutan apa kabut asap ya? Kabut asap. Coba kita Kabut asap, Kak. Kabut asap, pakai hashtag, terus kita mention peta bencana. Oke. Tapi banyak nih yang DM gitu, mungkin dikiranya bisa kali ya, tapi sebenarnya nge-tweet kalau di Twitter. Teman-teman nggak bisa DM ya? Pakai nah ini ya, udah ke tweet. Jadi kita tunggu aja nih botnya. Akunnya lihat Kak namanya Kak. Pantau peta bencananya. Peta bencana ya. Peta bencana. Jadi hashtag kabut asap peta bencana. Ini kita nunggu disamperin sama botnya. Ini kan langsung dibales nih. Dia cepet banget balesnya. Nah ini kan ada link. Nah, ini yang tadi aku bilang linknya tuh unik. Dia nggak bisa dipakai orang lain. Dan sekali kita ngelapor itu ya udah habis itu nggak bisa dipakai lagi linknya gitu. Nah kita mau coba nih mungkin di Kalimantan Tengah kali ya. Ya kalau nanti bikin laporan di sini aneh juga ada kebakaran hutan. Jadi oke, kita coba Palangkaraya nih pas di Bundaran nih ya. Nah kita ini pertama mengisi kartu lokasi. Jadi kartu lokasi ini adalah lokasi di mana kejadian itu terjadi. Lokasi ini bisa pakai geolokasi HP kita. Itu ada satu tombol hitam di sini. Atau kita juga bisa secara manual pakai kotak pencarian ini. Jadi cari aja lokasi yang pengen dituju gitu, di mana kejadian itu terjadi. Setelah itu klik lanjutkan. Nah, untuk kabut asap ini informasi yang isi adalah visibilitas yang pertama. Jadi ini terkait jarak pandang karena biasanya kan indikasi buruk atau enggaknya kabut asap itu dari jarak pandang juga ya gitu. Jadi di sini akan ada beberapa pilihan, misalnya ini jarak pandangnya bisa melihat tapi kurang jelas untuk berkendara gitu. Kita pilih. Nah kemudian sebenarnya ini agak ini maaf tapi pada dasarnya ini adalah gejala yang terasa ketika kabut asap terjadi. Jadi kita berusaha untuk menggunakan sensor manusia di sini. Karena sensor manusia itu juga penting ya untuk jadi pertimbangan terhadap suatu keparahan suatu bencana gitu. Nah di sini gejala yang terasa itu tercium bau asap atau mata pedih atau misalnya yang paling parah adalah sesak nafas sampai dada nyeri gitu. Ini sebenarnya biasa aja gak apa-apa tapi kayaknya emang masalah di tabletku. Jadi sesak nafas coba kita pilih. Nah kemudian informasi selanjutnya adalah foto. Jadi teman-teman bisa pakai foto yang ada di galeri atau juga bisa ngambil langsung di kamera gitu. Jadi kita akan coba, aku tadi coba foto dari webinar kita hari ini untuk membuat simulasi laporannya. Kemudian di bagian deskripsi, setelah kita upload foto, kita bisa memasukkan deskripsi tambahan yang dibutuhkan. Nah, ini bisa tadi ya terkait mungkin bantuan yang dibutuhkan atau butuh evakuasi atau misalnya lokasi tepatnya di mana supaya membantu orang yang mau mengevakuasi dan sebagainya. Nah ini karena sifatnya simulasi, teman-teman kalau mau coba silahkan pakai hashtag gotong royong digital, kemudian dikasih nama. Ini saya tulis nama Ana simulasi lapor bencana gitu. Nah ini kita lanjutkan saja, kemudian kita akan bisa meninjau laporan yang akan kita submit ke peta bencana. Kalau sudah oke dan yakin, kita geser aja nih tombol biru. Nah setelah digeser itu akan muncul notifikasi sukses seperti ini, yang artinya laporan teman-teman tuh udah bisa langsung dilihat di website petabencana.id. Ini kalau kita klik, itu akan langsung mengarah ke petanya. Nah ini kita diminta untuk memasukkan provinsinya gitu. Jadi tidak butuh waktu lama ya, si laporan ini langsung tampil. Jadi memang tadi aku bilang real time dia, Kalimantan.
Nah, ini tadi laporan kabut asap yang tadi udah aku buat. Kalau kita klik itu akan sesuai dengan informasi tadi yang kita input di kartunya. Wah, kita debut di Peta Bencana ini. Yo, jadi Sumpah, ini seperti cepet itu banget, Kak. prosesnya. Iya, cepet kan? Bener-bener cepet banget, lebih cepet daripada balasan gebetan ya. Teman-teman silahkan dicoba. Cepet banget loh, Peta Bencana ID. Sangat ya, karena memang kita pengen informasinya tetap terupdate ya dan selalu real time gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di DM aja ke Peta Bencana. Ada yang komen nih, Kak, terlalu ribet, nggak keburu angusutannya. Ini cepet banget loh. Ini kalau nunggu gebetan ngebalas chatan kita itu bisa sehari semalam. Tapi Peta Bencana hitungan menit aja nih tadi, Kak. Iya. Kayaknya. Dan dari selesai kita geser tadi tuh bener-bener nggak butuh waktu lagi gitu, kita bisa langsung cek di peta. Gitu. Ada yang komen lama Kak, apalagi kalau sinyal di lokasi. Nah tadi udah direspon kok, udah mention sama Kana kalau si Peta Bencana ini pakai seminim mungkin sinyal pun bisa gitu. Udah di setting sedemikian rupa biar teman-teman gampang aksesnya. Jadi silahkan coba aja. Ini si Jeriandi, silahkan kamu coba dan buktikan lebih cepat mana daripada gebetanmu. Oke, keren banget Kana, terima kasih banget. Ya daripada ini kan maksudnya teman-teman mungkin banyak gitu yang curhat, aduh rumahku deket sama kebakaran hutan. Nah dari curhatan itu kan juga bisa berguna tuh buat sesama. Daripada curhatan tapi nggak ada yang gubris ya. Yo iya betul. Aduh sakit banget. Oke, makasih banget Kana dari Peta Bencana. Silahkan di follow Twitternya Peta Bencana tadi @petabencana, ada Instagramnya Peta Bencana juga. Dan makasih juga Bang Agil. Jangan lupa teman-teman yang belum follow Instagram Pantau Gambut juga follow. Ada juga Twitter Pantau Gambut teman-teman. Dan Walhi Kalteng, jangan lupa juga follow kita @walhikalteng. Papua hadir, ya selamat malam, halo Papua. Kita udah mau selesai nih. Oke, tadi itu simulasi pelaporan lewat Peta Bencana. Dan kalau teman-teman masih ragu, bisa dicoba-coba aja. Tapi mungkin ditulis kalau ini cuman tes laporan aja gitu. Nyoba-nyoba aja sebelum kejadian bencana benar-benar terjadi gitu Kak. Apalagi di Indonesia ini kan hampir semua wilayahnya tuh rawan bencana Kak. Beda-beda emang bencana bentuk bencananya, makanya Peta Bencana juga nyediain platform yang bisa nerima laporan bencana yang beraneka ragam itu. Nah, teman-teman bisa manfaatkan ini platform Peta Bencana ini untuk bisa bantu mitigasi bencana dan juga bisa ngikutin Pantau Gambut juga untuk ikut dukung penyelamatan dan restorasi gambut di Indonesia. Super sekali sore hari ini. Aku sendiri sebagai host, sebagai fasilitator diskusi, banyak banget loh pengetahuan yang aku dapat hari ini, terutama juga terkait Peta Bencana ID, itu bakalan kepake banget Kak. Di sini sering kebakaran hutan dan asap, itu bisa benar-benar bermanfaat. Nah, Kak Ana dan Bang Agil mungkin jangan live dulu, karena kita akan mengumumkan pemenang dari kuis tebak kata. Ada banyak banget yang udah komen jawaban dari tebak kata itu. Jauh di mata, dekat di paru, banyak banget jawabannya. Ada yang bilang kabut asap, kabut cinta, patah hati, cinta kita, sakit asma. Sakit asma. Banyak banget jawabannya dan aku nggak tahu sebenarnya jawaban yang benar apa. Mungkin kita bisa panggil nih admin Pantau Gambut untuk mengumumkan pemenangnya. Oke, sebentar. Admin. Merchandise-nya apa nih Bang Agil? Nanti admin yang tahu sih, saya juga nggak tahu. Oh, Bang Agil juga tahu. Oke. Biasa kalau Pantau Gambut itu merchandise-nya keren-keren teman-teman, jadi kalian nggak rugi kalau ikut kuisnya. Pantengin terus. Ini sampai jam berapa sih kuisnya tadi Bang Agil? Sampai siang ini kayak kalau nggak salah. Berarti nggak bisa dong kalau ikut sekarang ya? Udah mau diundi. Kan udah mau diundi. Nah, ini udah ditampilin nih sama admin Pantau Gambut. Siapakah pemenangnya? Udah banyak banget. Banyak banget yang ikut ya. Komen.
Oke, mari kita lihat siapakah pemenangnya. Silahkan admin Pantau Gambut. Jeng 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 jeng. Siapa itu? Nggak bisa baca. Syanalia 0701. Selamat. Ada nggak dia di sini coba? Syanalia. Satu orang ya? 5 orang kan? 5. Oh, 5. Satunya Syanalia. Selamat Syanalia. Kedua. Oh, hadir Syanalia ya? Oh, Indira ini. Aku nggak kebaca. Bang Agil tolong. Apa itu? Nggak kebaca. Stefanus. Ramba Loari. Ramba Loari. Yeay, orang lagi. Ayo, masih ada 3 orang lagi. Berdoalah teman-teman. Agus Boncel. Agus Bounce. Boncel. Agus Boncel 4. Agus Boncel 4. Nama aja Boncel, tapi rezeki nomor 3. Oke, lanjut. Hadir admin. Wah, Syanalia selamat. Kamu pemenang. Salah satu pemenang. Kok Syanalia lagi sih? Syanalia kok berapa kali komen? 2 kali. Ganti dong berarti ya. Masih ada 2 orang lagi nih. Inta PSDR. Komen deh dia. Iya nggak? Oh, bukan. Inta PSDR. Terakhir, ada 1 orang lagi kan? Pemenang terakhir. Merchandise dari Pantau Gambut eksklusif. Yep. Reviaristam. Wih, pas banget. Dia komen nanti diumumin Kak. Oh, kamu pemenangnya, Revi. Mimpi apa lama semalam? Itu nanti akan dihubungin oleh admin Pantau Gambut ya, teman-teman 5 orang pemenang. Minta PSDR, halo, selamat, kamu salah satu pemenangnya. Jadi tunggu kontak dari admin Pantau Gambut, nanti teman-teman akan dikontak secara langsung dan berhak untuk mendapatkan merchandise Pantau Gambut. Mantap. Selamat ya sekali lagi teman-teman. Dan itu tadi bagi teman-teman yang belum beruntung, jangan khawatir karena Pantau Gambut masih punya banyak kuis-kuis lainnya. Jadi dipantau terus, follow IG-nya Pantau Gambut supaya nggak ketinggalan nih kalau misalnya ada kuis-kuis, giveaway juga sering ada lomba juga loh Pantau Gambut. Jadi dipantengin terus dan gabung aja, nanti siapa tahu lain kali beruntung. Oke, mungkin itu, terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Sampai jumpa di live selanjutnya, dan terus jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, jaga juga kesehatan jiwa dan mental kalian, karena di pandemi ini sangat rawan teman-teman. Jadi bukan hanya kita mitigasi bencana dan juga mantengin gambut, tapi juga harus mitigasi kesehatan dan kondisi kita. Oke, terima kasih Bang Agil, Kak Ana, sampai jumpa. Selamat sore semua. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Sehat-sehat semua ya. Kak Ana. Oke. Saya